Perkenalkan, nama saya Bunga Cahyani, saya dari kelas A1S1 dengan nomor induk mahasiswa 314020000048 dan asal sekolah saya Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggunakan prinsip keseimbangan antara harta atau aset, hutang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Persamaan dasar akuntansi sendiri adalah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang sama dengan penjumlahan hutang dan modal. Pencatatan dasar akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan harta, utang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban atau price terhadap akun-akun harta, utang, dan modal. Mengelompokkan akun-akun merupakan tahap awal pencatatan akuntansi. Akun dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. A. Akun real. Di akun real ada akun harta atau aset. Akun harta merupakan sumber daya perusahaan yang bermanfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Akun harta tetap adalah sebagai berikut. A. Harta tetap, yaitu ada gedung, peralatan, mesin produksi, dan kendaraan. B. Harta lancar, yaitu ada kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Yang C. Harta tidak berwujud, yaitu ada hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan hak merek. Yang D. Ada investasi jangka panjang, yaitu ada saham, surat berharga, pasar uang, atau SPPU, dan sertifikat deposito. Akun nominal. Di dalam akun nominal ada akun pendapatan dan akun beban. Yang pertama, akun pendapatan. Akun pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan atau di luar usaha. Contohnya adalah pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Yang kedua, ada akun beban. Akun beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal mengenai persamaan dasar akuntansi. Soalnya adalah sebagai berikut. Yumna akan membuat salon dan spa yang diberi nama Aispa Salon dan Spa. Yumna melakukan transaksi sebagai berikut. Berikut ini adalah analisis transaksinya. Yang pertama, sebagai penyetoran modal. Pada tanggal 1 Maret 2020, Yumna menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Transaksi ini menyebabkan akun kas pada harta atau aset bertambah karena terdapat setoran tunai pemilik sebesar 150 juta. Pada akun modal atau ekuitas juga bertambah karena uang yang disetor digunakan sebagai modal awal pendirian usaha. Yang kedua, pembayaran sewa. Yumna menyewa ruko untuk memulai usahanya sebesar 35 juta selama 1 tahun. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas berkurang 35 juta dan sewa dibayar di muka bertambah 35 juta. Yang ketiga, pembelian peralatan. Yumna membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Transaksi ini menyebabkan harta berupa peralatan bertambah sebesar 40 juta dan akun hutang usaha bertambah sebesar 40 juta. Yang keempat, pembelian perlengkapan. Yumna membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar
12 juta secara tunai. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas berkurang 12 juta dan perlengkapan bertambah 12 juta. Yang kelima, penerimaan pendapatan. Aespa Salon dan Spa menerima pendapatan atas pendapatan jasa merias pengantin sebesar 8 juta. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas bertambah sebesar 8 juta dan akun modal bertambah 8 juta. Yang keenam, hutang bank. Untuk mengembangkan usahanya, Yumna meminjam uang di bank sebesar 45 juta. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas bertambah sebesar 45 juta dan hutang bank bertambah sebesar 45 juta. Yang ketujuh, pembayaran hutang. Yumna melakukan pembayaran hutang atas pembelian peralatan sebesar 25 juta. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas berkurang 25 juta dan hutang berkurang 25 juta karena sudah dibayar. Yang kedelapan, penerimaan pendapatan. Aespa Salon dan Spa menerima pendapatan usaha sebesar 10 juta. Transaksi ini menyebabkan pendapatan usaha bertambah, menyebabkan kas bertambah 10 juta dan modal juga bertambah 10 juta. Yang kesembilan, pembayaran beban. Aespa Salon dan Spa membayar beban listrik dan telepon sebesar 2 juta. Transaksi ini menyebabkan beban listrik dan telepon bertambah sehingga kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta. Yang kesepuluh, pembayaran gaji karyawan. Untuk menjalankan kegiatan usaha, Aespa Salon dan Spa memperkerjakan 4 orang karyawan dengan total gaji sebesar 15 juta. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas perusahaan berkurang 15 juta karena untuk membayar gaji karyawan dan modal juga berkurang 15 juta. Yang ke-11, piutang usaha. Aespa Salon dan Spa memperkerjakan jasa merias dengan total pendapatan 12 juta rupiah. Dibayar secara tunai dan sisanya dibayar kemudian. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah 8 juta. Piutang usaha bertambah 4 juta dan modal juga bertambah 12 juta. Yang ke-12, pengambilan prive. Yumna selaku pemilik Aespa Salon dan Spa mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Transaksi ini menyebabkan harta berupa kas berkurang 4 juta dan modal juga berkurang 4 juta. Nah, tadi itu transaksi dan analisis transaksi. Setelah membuat itu, kita harus membuat rekap persamaan dasar akuntansi. Maksud rekap persamaan dasar akuntansi itu hasil analisis yang udah dihitung sebelum ini itu dimasukin ke dalam satu tabel. Nah, ketika sudah membuat tabel, kita memasukkan angka-angkanya atau nilainya sesuai dengan akun yang telah ditentukan. Setelah sudah menuliskan semua angkanya ke dalam akun yang sesuai, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah harta, hutang, dan modal. Hasil perhitungan dari analisis tadi itu jumlah harta semuanya 219 juta dan jumlah hutang dan modal itu 219 juta juga. Artinya antara harta, hutang, dan modal itu sudah balance atau perhitungannya itu sudah benar. Nah, untuk catatan buat kalian yang membuat rekap persamaan dasar analisis akuntansi itu, ketika kalian hasilnya belum balance atau tidak sama antara harta, hutang, dan modal, berarti kalian itu ada yang salah dalam memasukkan nilainya. Diharapkan ketika kalian memasukkan nilainya, itu harus lebih teliti lagi agar hasilnya balance. Setelah membuat transaksi-transaksi persamaan dasar akuntansi, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan
sederhana sendiri itu artinya adalah hasil proses akuntansi yang digunakan sebagai alat mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sederhana untuk sebuah perusahaan perorangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasional perusahaan sebuah periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat perincian seluruh komponen pendapatan dan beban perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari pencatatan persamaan dasar akuntansi yang telah dibahas sebelumnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan materi tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sekarang tinggal memasukkan nilai-nilai rekap persamaan dasar akuntansi ke dalam laporan-laporan tersebut. Yang pertama, laporan laba dan rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban usaha. Pendapatannya itu di sini ada 3. Pendapatan jasa yang pertama 8 juta dan pendapatan jasa yang kedua 10 juta. Dan yang ketiga itu pendapatan jasa 12 juta. Pendapatan tersebut jumlah semuanya adalah 30 juta. Setelah menjumlah pendapatan, selanjutnya yaitu beban usaha. Beban usahanya ada beban listrik dan telepon sebesar 2 juta dan beban gaji sebesar 15 juta. Bebannya itu ditambah hasilnya 17 juta. Antara jumlah pendapatan dan beban usaha tadi itu dikurangin 30 juta dikurangin dengan 17 juta yang hasilnya 13 juta. 13 juta itu sebagai laba usaha spa, salon, dan spa. Selanjutnya memasukkan nilai ke laporan perubahan modal. Di dalam laporan perubahan modal itu ada modal Yumna sebesar 150 juta. Selanjutnya, memasukkan nilai laba bersih atau laba usaha sebesar 13 juta dan prive sebesar 4 juta. Laba bersih dan prive itu dikurangi 13 juta dikurangi 4 juta, hasilnya 9 juta. Hasil 9 juta ini ditambah dengan modal Yumna 150 juta. Totalnya adalah 159 juta. Yang terakhir itu neraca. Di dalam neraca itu ada harta lancar berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Besar kasnya itu semuanya 128 juta. Piutang usaha sebesar 4 juta, perlengkapan sebesar 12 juta, dan sewa dibayar di muka 35 juta. Dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka tadi dijumlah semuanya, hasilnya 179 juta. Setelah menghitung itu, langkah selanjutnya yaitu menghitung atau memasukkan harta tetap. Harta tetap itu peralatan sebesar 40 juta. Antara harta tetap dan harta lancar itu ditambah semuanya ada 219 juta. Selain tadi juga kita harus memasukkan hutang dan modal ke dalam neraca. Hutang ini ada 2, yaitu hutang usaha dan hutang bank. Hutang usahanya ada 15 juta dan hutang banknya ada 45 juta. Hutang tadi itu dijumlahin hasilnya 60 juta. Setelah itu menambah hasil
hutang tadi dengan modal pemilik sebesar 159 juta. Hasilnya adalah 219 juta. Berarti menandakan ini sudah balance atau sudah benar pemasukan nilai ke dalam neracanya. Sekian mengenai penjelasan pencatatan persamaan dasar akuntansi dari saya, dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.